Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu kembali di video pembelajaran dasar listrik dan elektronika kelas 10 jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Sebelumnya kita telah membahas materi tentang atom, hukum Faraday, hukum Coulomb, konsep arus listrik, dan konsep tegangan listrik. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke pembahasan materi berikutnya, yaitu tentang bahan-bahan komponen listrik dan elektronika. Kira-kira apa ya itu komponen listrik? Terus, apa juga kah itu komponen elektronika? Ada yang tahu tidak? Yuk, kita simak pembahasannya. Komponen listrik yang banyak di sekitar kita misalnya adalah kabel. Kabel ini difungsikan menghidupkan lampu, pengisian daya HP, dan menghidupkan barang-barang elektronik. Jadi, fungsi utama dari kabel listrik ini sebenarnya adalah sebagai penghantar listrik. Sedangkan komponen elektronika itu adalah sebuah elemen dasar untuk membentuk serangkaian pada perangkat elektronika, dan biasanya akan dikemas dalam bentuk distrik atau rangkaian yang ada di dalam misalnya mesin cuci, kipas angin listrik, dan peralatan elektronika yang lain. Penghantar listrik itu sendiri adalah zat yang dapat menghantarkan arus listrik, baik berupa zat padat, zat cair, dan gas. Arus listrik yang mengalir dari dalam penghantar selalu mengalami tahanan dari penghantar itu sendiri, sehingga bahan yang bisa menghantarkan arus listrik itu dikelompokkan menjadi 3, ya, 1 konduktor, 2 isolator, dan yang ketiga adalah semikonduktor. Kita mulai dari konduktor listrik. Konduktor dalam rekayasa elektronik adalah zat yang dapat mengalirkan arus listrik baik dalam bentuk padat, cair, maupun gas. Konduktor yang baik adalah bahan yang memiliki resistivitas kecil atau hambatan listriknya sedikit. Misalnya logam, ya, logam konduktif ini seperti emas, perak, tembaga, aluminium, seng, dan besi. Emas itu adalah konduktor yang sangat baik, tetapi karena biayanya sangat mahal, maka secara ekonomi tembaga dan aluminiumlah yang paling banyak digunakan. Bahan komponen listrik yang kedua adalah bahan isolator. Bahan isolator atau isolator listrik itu adalah bahan yang tidak dapat atau sulit untuk menghantarkan muatan listrik. Bahan-bahan ini digunakan dalam perangkat elektronika sebagai isolator atau penghambat aliran arus listrik. Isolator juga berguna sebagai beban pemisah atau penyekat antara konduktor. Ya, biasanya digunakan pada peralatan pendukung di transmisi tenaga listrik, ya, di tiang-tiang listrik. Kaca, kertas, atau teflon adalah isolator yang sangat baik. Beberapa bahan sintetis masih cukup baik juga digunakan sebagai insulator kabel, misalnya plastik atau karet. Bahan-bahan ini dipilih sebagai isolator kabel karena lebih mudah dibentuk atau diproses dan masih bisa memblokir aliran listrik di tegangan menengah, ya, ratusan bahkan sampai ribuan volt. Hampir semua peralatan listrik elektronik menggunakan bahan semikonduktor. Ya, apa itu semikonduktor? Pada dasarnya semikonduktor itu
adalah bahan yang kemampuan hantar listriknya berada di antara konduktor dan isolator. Kata semikonduktor sangat identik dengan peralatan elektronika yang kita biasa pakai. Hampir semua peralatan elektronika seperti handphone, komputer, televisi, kamera, bahkan lampu penerang, ya, lampu LED itu adalah hasil dari teknologi semikonduktor. Bahan semikonduktor adalah bahan yang bersifat setengah konduktor karena celah energi yang dibentuk oleh struktur bahan ini lebih kecil, ya, dari celah energi bahan isolator, tetapi lebih besar dari celah energi bahan konduktor, sehingga memungkinkan elektron berpindah dari satu atom, ya, penyusun ke atom penyusun lain dengan perlakuan tertentu seperti terhadap bahan tersebut atau dengan pemberian tegangan, perubahan suhu, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu semikonduktor bisa bersifat setengah menghantar. Komponen-komponen yang penting yang membentuk sebuah peralatan elektronika seperti transistor, dioda, dan IC atau integrated circuit adalah komponen elektronika aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor. Sebenarnya banyak bahan-bahan dasar yang dapat digolongkan sebagai bahan semikonduktor, ya, tetapi yang paling sering digunakan itu sebagai bahan dasar komponen elektronika hanya beberapa jenis saja. Di antaranya silikon, ya, selenium, germanium, dan metal oksidas. Nah, untuk pembahasan tentang komponen listrik, ya, konduktor, jenis kabel listrik, ya, dan komponen elektronika seperti jenis-jenis dioda, jenis transistor, dan IC akan kita bahas pada pembelajaran selanjutnya.